Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid kuno yang dibangun Raden Patah dari Kesultanan Demak, dibantu para wali Songo pada abad 15. Masjid kuno ini menyimpan banyak sejarah besar, menjadi tempat berkumpulnya para wali untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Hingga kini masjid masih menyimpan banyak peninggalan Kesultanan Demak, bahkan Kerajaan Majapahit. Di antaranya maksurah tempat raja dan pengawal melaksanakan salat. Di bagian selatan terdapat pawestren tempat salat perempuan yang dibangun dengan tiang berhias khas Majapahit. Surya Majapahit di atas pengimaman dan juga 8 tiang Majapahit di serambi masjid. Dari sisi arsitektural, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Sederhana namun megah, anggun, indah dan karismatik. 4 tiang utama dalam masjid yang disebut Soko Guru dibuat langsung oleh 4 dari 9 wali Songo, yakni Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijogo. Ini prasasti dari Masjid Agung Demak. Jadi di pintu gerbang ini bahasanya Ageng Mulat Sarilawani itu menunjukkan arti tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Ya, ini ada mahkota. Mahkota, jadi pemimpin itu harus bisa adil. Terus di bawah ada pas bunga. Pas bunga ada bunga-bunganya, itu artinya kemakmuran. Terus juga kalau masuk masjid, ini ada gambar naga. Kalau masuk masjid itu harus sopan santun, nggak boleh seperti petir, nggak boleh gojek, itu maksudnya. Konon Sunan Kalijogo membuat Soko itu dengan menggabungkan tatal, sehingga Soko Guru itu disebut juga Soko Tatal. Menurut Husni, petugas Museum Masjid Agung Demak, Soko asli masjid setinggi 17 meter yang melambangkan jumlah rakaat salat sehari semalam. Bagian bawahnya sudah dipotong dan potongannya kini tersimpan di museum. Iklim dan usia membuat Soko itu bagian bawahnya harus diganti, sehingga Masjid Demak menurut Husni pernah gandul. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah iman, Islam, dan ihsan. Sementara pintu masjid yang dibuat Ki Ageng Selo diberi nama pintu Bledek. Sebagaimana diketahui, Ki Ageng Selo adalah tokoh Jawa yang bisa menangkap petir. Tidak lepas dari sejarah, di halaman juga terdapat situs kolam wudhu. Konon merupakan tempat Maskarbe duduk bersila menanti Sultan Trenggono. Ketika akan mundur ia kesulitan sehingga mundur menyeberangi kolam tetap bersila.